Shalom, selamat pagi segenap warga jemaat GKJ Jasem. Saat ini kita berhimpun dari rumah bersama keluarga kita masing-masing untuk mengadakan kebaktian minggu. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa hadir untuk kita semua. Hari ini kita bersekutu bersama untuk memasuki masa bulan keluarga tahun 2020. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya Tuhan menginginkan kita terus bertumbuh dan berbuah. Marilah kita awali kebaktian minggu hari ini dalam pembukaan bulan keluarga tahun 2020. Kita dasari ibadah kita dengan pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Di saat pagi yang indah, Tuhan berkenan menghimpunkan kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, menghimpunkan kami bersama dengan keluarga kami dari rumah kami masing-masing untuk mengadakan kebaktian minggu hari ini. Kami mengundang Tuhan berkenan hadir dan memberkati kami saat ini dalam ibadah kami pagi hari ini. Teristimewa ya Allah, ketika hari ini kami akan memulai masa bulan keluarga tahun 2020. Masa di mana Tuhan menolong kami untuk kami menghayati kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami mengundang Tuhan tetap memberkati keluarga kami dan menjadikan keluarga kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah, seutuhnya ibadah kami pagi hari ini sampai dengan akhir nanti kami mohonkan berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus dalam menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, saat pagi yang indah ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah atas kami umat-Mu siap untuk menerimanya. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami dengan baik akan firman-Mu dan menolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan firman-Mu, Tuhan juga berkenan untuk memberkati. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh puteri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian, jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak pernah menanam tanaman, apa yang dilakukan? Yang kita lakukan biasanya kita menyiapkan lahan atau tanah supaya ketika nanti ditanami tanaman dia tumbuh subur. Kita menyediakan bibit tanaman yang terbaik, kemudian setelah itu ditanam, bertumbuh, dan kita merawatnya dengan baik dengan memberi air untuk disirami dan memberi pupuk.
Sehingga tanaman yang kita tanam terawat baik dan pada akhirnya berbuah. Bukan hanya sekedar buah, tetapi buah yang manis untuk dinikmati. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti benih tanaman yang dirawat, dia tumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang manis. Demikianlah gambaran pemeliharaan Allah dalam hidup kita dan keluarga kita sampai dengan hari ini. Itu yang akan kita hayati ketika kita memasuki bulan keluarga tahun 2020. Bahwa sampai dengan hari ini kita menghayati bahwa Tuhan senantiasa memelihara keluarga kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu gambaran yang dipakai untuk menyebut umat Allah adalah sebagai kebun anggur atau pohon anggur seperti dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Anggur adalah lambang kemakmuran dan lambang damai sejahtera. Apalagi kalau anggur itu ketika dinikmati terasa manis gitu ya, bukan asam seperti bacaan hari ini. Dengan menggambarkan umat Allah sebagai pohon atau kebun anggur, itu berarti hidup kita sejatinya sampai kapanpun tidak akan pernah lepas dari pemeliharaan Allah. Dan dalam pemeliharaan Allah, hidup umat Allah, hidup kita, hidup keluarga kita akan senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Ibaratnya seperti petani anggur yang merawat dengan telaten pohon anggurnya, demikianlah kita menghayati yang dilakukan Allah dalam memelihara hidup kita dan keluarga kita. Bahkan pemeliharaan yang dilakukan bila kita menghayati firman Tuhan hari ini sangat lengkap, Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak. Sangat lengkap. Yesaya menyatakan pemeliharaan itu mulai dari mencari lahan yang subur, kita baca di ayat pertama, lalu mencangkul, membersihkan batu dari tanah, menanam benih anggur yang pilihan, kemudian dia mendirikan menara dan menyiapkan lubang untuk pemerasan saat panen nanti. Di ayat yang kedua, sangat lengkap, Bapak, Ibu, dan saudara. Sangat lengkap, dan itulah gambarannya Tuhan memelihara kita. Sayangnya pemeliharaan itu seringkali diabaikan oleh umat Allah. Mereka mencari jalan sendiri. Mereka tidak taat dan tidak setia kepada Allah sang pemelihara. Alih-alih mendapat berkat, yang terjadi justru pohon anggur mengeluarkan buah dan buahnya berasa asam. Ditulis pada ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Gambaran ini merupakan satu peringatan bagi umat Allah saat itu sebelum terjadi pembuangan. Sang Nabi sudah menubuatkan agar umat Allah kembali dalam pemeliharaan Allah. Namun yang terjadi, mereka abai dan tidak mendengar seruan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman umat Israel saat itu, rasa-rasanya kita bisa menghayati keluarga kita sekarang ini. Keluarga kita gambarkan sebagai kebun anggur Allah di masa kini. Kebun anggur milik Allah yang tumbuh, terawat baik dan berbuah manis di masa kini. Allah sang pemelihara telah dengan telaten merawat kehidupan keluarga kita sebagai kebun anggurnya. Berbagai pengalaman pemeliharaan Allah yang sangat luar biasa tentu sudah dirasakan oleh keluarga kita masing-masing. Campur tangan Allah dan pemeliharaan Allah sedemikian rupa memelihara, merawat keluarga kita sampai dengan hari ini. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak,
Apa sebenarnya tujuan Allah memelihara keluarga kita sebagai kebun anggur di masa kini? Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar keluarga kita dapat terawat dengan baik, bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya berbuah manis. Dan ketika berbuah manis, itu menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga dan menjadi berkat bagi sesama di lingkungan keluarga itu tinggal. Sama seperti pohon yang berbuah manis, memberi kehidupan bagi siapapun yang memakannya. Demikian juga keluarga kita dipanggil untuk terus berbuah manis bagi kehidupan, bagi keluarga sendiri dan juga bagi sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan selanjutnya, buah apa? Buah apa yang Tuhan harapkan dari keluarga kita sebagai kebun anggur di masa kini? Mari kita merenungkan sejenak. Apa yang disebut berbahagia menurut versi dunia? Apa yang disebut keluarga kita berbahagia versi dari dunia? Kita bisa memberi jawab ketika kita memiliki harta benda yang melimpah, harta benda yang adalah sesuatu yang lahiriah, yang tampak, yang kita punya, yang seringkali menurut dunia bisa melihat, oh keluarga itu bahagia, rumahnya bagus, hartanya melimpah, dan itu bisa kita hayati secara dunia, secara materi. Memang iya. Itu sebabnya orang-orang berlomba menggunakan apa yang tampaknya keren, tampaknya mahal, tampaknya eksklusif, tampaknya berbeda dari yang lain. Dan keluarga-keluarga tidak luput dari keadaan yang demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saat ini kita pun bisa belajar dari pengalaman Paulus dalam Filipi 3 ayat 4 sampai dengan 14. Bahwa mengejar yang lahiriah ternyata tidak memberi kebahagiaan. Mengejar lahiriah ternyata tidak memberi kebahagiaan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, Paulus saat itu mengalami perubahan orientasi hidup setelah mengenal Kristus. Kita baca di Filipi 3 ayat 8 dan 12. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kini Paulus bekerja keras mengejar tujuan hidupnya untuk memperoleh yang baru, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak. Memperoleh yang baru yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14 mencatat, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman yang dialami oleh Paulus tidak kemudian membuat kita menganggap bahwa yang lahiriah itu tidak penting. Sama sekali tidak. Dalam hidup sehari-hari kita pasti tetap membutuhkan berkat. Melalui pekerjaan kita, Tuhan melimpahkan berkat untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Yang lahiriah itu penting tetapi bukan fokus. Yang lahiriah itu penting tetapi bukan tujuan dalam hidup. Tujuan hidup kita, tujuan hidup keluarga kita adalah menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah yang tetap terus tumbuh, terawat baik dan berbuah dalam keluarga kita. Yaitu keluarga kita tetap hidup berdasarkan firman Tuhan dan dipenuhi
cinta kasih antar anggota keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga kita adalah kebun anggur Tuhan, kebun anggur milik Tuhan. Berarti keluarga kita adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang mengusahakan segala yang baik bagi kita dan keluarga kita, menjadikan kita sebagai lahan yang subur, tempat tumbuhnya pohon-pohon yang terus menghasilkan buah yang manis dan menyehatkan orang yang menikmatinya. Artinya, setiap orang yang ada bersama dengan kita akan merasakan buah kehidupan kita, dan keluarga kita akan merasa nyaman dan terberkati. Sama halnya dengan memakan buah anggur yang baik, buah anggur yang manis, pasti bermanfaat untuk jasmani menjadi tetap sehat. Kiranya Tuhan memampukan kita, menolong kita untuk kita terus bertumbuh menjadi kebun anggur yang benar, kebun anggur yang terawat baik, yang menumbuhkan pokok-pokok anggur yang baik, dan buahnya menjadi kesukaan bagi Tuhan dan sesama kita. Tugas kita bersama, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak, tugas kita bersama di tengah keluarga adalah mari saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menyuburkan agar keluarga kita terus bertumbuh dalam kebahagiaan sejati, serta berbuah manis dan akhirnya menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga dan berkat bagi sesama. Selamat menghayati bulan keluarga tahun 2020. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, di saat kami berbakti kepadamu, kami telah belajar akan firman-Mu. Firman-Mu dalam kitab Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7 menggambarkan bahwa
Umat Allah adalah kebun anggur milik-Mu. Kami pun menghayati saat ini bahwa kami dan keluarga kami adalah kebun anggur milik Tuhan. Sebagai kebun anggur-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa kami dan keluarga kami setiap hari dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang merawat kami, Tuhan yang menumbuhkan kami, dan Tuhan yang berkenan membuahkan kehidupan kami dan keluarga kami dengan buah yang manis. Tuhan, kiranya melalui kami dan keluarga kami boleh memancarkan buah manis, membagikan buah manis bagi seluruh anggota keluarga kami dan bagi sesama kami. Terima kasih Allah atas firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu boleh sungguh-sungguh menguatkan kehidupan keluarga kami setiap hari. Bapa Allah Surgawi, saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur bahwa hari ini dalam ibadah kami memulai bulan keluarga tahun 2020. Tuhan, kiranya Tuhan tetap memelihara dan memberkati keluarga kami. Di masa sulit sekarang ini, kiranya Tuhan memakai bulan keluarga untuk kami boleh saling menguatkan, saling menjaga, saling mengasihi dalam kehidupan keluarga kami. Tumbuh kembangkanlah keluarga kami ya Allah, jadikan keluarga kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyadari dan kami sungguh-sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan dan berkat-Mu nyata atas keluarga kami. Berkati aktivitas kami sehari-hari Tuhan, baik anak-anak yang masih belajar maupun kami yang sudah bekerja. Tuhan memberkati buat kami berhasil baik dalam studi maupun pekerjaan kami. Buat kami memuliakan Tuhan melalui aktivitas yang kami lakukan sehari-hari. Demikian pula anugerahkan kami kekuatan dan kesehatan, supaya kami dapat menjalani aktivitas kami dengan baik. Bila di antara kami ada yang sedang sakit, kurang sehat, kami mohon berkat kesembuhan dan pemulihan kesehatan yang dari Tuhan. Demikian pula ya Allah, kami juga mohon berkat-Mu bila ada jemaat-Mu ya Tuhan yang dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun. Ajar kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun untuk mensyukuri hidup anugerah-Mu. Tuhan yang memelihara dan memberkati, anugerahkan kekuatan dan kesehatan serta berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan sepenuhnya anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini bersama dengan kehidupan keluarga kami hanya dalam pemeliharaan tangan kasih-Mu. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan tetap hadir bagi bangsa kami. Tuhan berkenan memulihkan bangsa kami dari pandemi yang masih terjadi ini. Kami tetap memiliki pengharapan dan iman kepada Tuhan Yesus yang akan menolong kami dan bangsa kami untuk boleh keluar mengakhiri pandemi ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tetap bekerja bagi bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan serta kesehatan untuk terus bersama-sama mengatasi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk seluruh tenaga medis yang sampai saat ini tetap bekerja. Tuhan tetap anugerahkan kekuatan dan kesehatan ketika bertugas. Dan untuk sesama kami yang terpapar COVID-19 dalam perawatannya, Tuhan yang anugerahkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan kembali. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami hanya dalam tangan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Allah,
Bapa di dalam surga, tidak lupa saat ini kami berdoa untuk kehidupan gereja-Mu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, gereja milik Allah kiranya boleh tetap bertumbuh. Bila saat ini Tuhan kami belum bertemu kembali dalam persekutuan jemaat, kiranya kami boleh terus tetap membangun iman kami bersama dengan keluarga kami. Teristimewa ketika kami menghayati kehidupan ulang kami dalam kehidupan keluarga melalui pelaksanaan Bulan Keluarga tahun 2020 ini. Terima kasih ya Bapa. Tidak lupa kami juga berdoa untuk upaya izin tempat ibadah kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kiranya Tuhan yang akan menolong kami supaya kami tetap memiliki semangat untuk mengupayakan izin tempat ibadah kami di waktu yang akan datang. Untuk Sanggar Kasih, rumah-Mu ini kiranya aman dalam perlindungan Tuhan, supaya menjadi rumah ibadah yang aman dan nyaman, kami gunakan kembali nantinya untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami boleh berbakti kepada-Mu. Terima kasih Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang lain, kita akan mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita diberikan kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan dan kita menghaturkannya kepada Tuhan. Kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 302. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku.
Mari kita kembali berdoa, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami telah menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami pun saat ini sungguh bersyukur atas berkat yang Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan bagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan melanjutkan hidup kami sehari-hari. Kami mohon Tuhan menguatkan dan menolong kami. Anugerahkan kami pula kesehatan supaya kami dapat menjalani aktivitas kami dengan baik. Dan kami pun sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan keluarga kami. Kami tetap mengundang Tuhan untuk merawat keluarga kami, menumbuh kembangkan keluarga kami dan membuahkan buah yang manis dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Allah. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah Sang Pemelihara, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Engkau perlukan, Tuhan dan Juru Selamat berkat. Jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jamnya Tuhan, Engkau perlukan, Tuhan dan Juru Selamat berkat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.